adik-adik semua. Iya, benar sekali. Pada pertemuan pada pagi hari ini, kita akan belajar tentang muatan ilmu pengetahuan sosial kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 3, dan pembelajaran 4. Seperti ini, Ibu akan membacakan tujuan pembelajaran pada pertemuan pagi hari ini. Tujuan yang pertama yaitu dengan membuat kesimpulan dari bacaan manusia dengan lingkungan alam, siswa mampu menyajikan ringkasan teks penjelasan secara benar. Yang kedua, yaitu dengan melakukan kegiatan pengamatan, siswa mampu mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan dan pengaruhnya secara benar. Yang ketiga, dengan menuliskan hasil pengamatannya, siswa mampu membuat laporan hasil observasi di lingkungan sekitar tentang interaksi manusia dengan lingkungannya. Yang keempat, dengan kegiatan berdiskusi, siswa mampu menjelaskan makna hak sebagai siswa dan warga negara secara benar. Kembali lagi ke materi pembelajaran pada pagi hari ini, yaitu tentang muatan ilmu pengetahuan sosial kelas 5, tema 6, subtema 1, pembelajaran 3, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya, dan pembelajaran 4, interaksi manusia dengan lingkungannya. Langsung saja kita simak pembelajaran pada hari ini. Pembelajaran ketiga yaitu tentang hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Ada berapa sih adik-adik hubungan manusia dengan lingkungan alamnya? Ya, benar sekali. Tepatnya ada 2 hubungan manusia dengan lingkungan alamnya. Yang pertama yaitu manusia dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan alamnya. Para petani yang menyesuaikan waktu tanamnya. Mengapa para petani menyesuaikan waktu tanamnya? Karena supaya agar tanaman tumbuh dengan baik sehingga menghasilkan panen yang berkualitas. Contoh yang kedua yaitu para nelayan yang harus menyesuaikan dirinya untuk berlayar. Mengapa? Karena para nelayan agar terhindar dari bencana seperti ombak besar. Dan kalau para nelayan menyesuaikan waktu berlayarnya, dia akan mendapatkan ikan yang sangat banyak. Kedua, hubungan manusia dengan lingkungan alamnya yang kedua yaitu membuat manusia dapat memanfaatkan alam sekitar. Manusia harus dapat memanfaatkan alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan menggunakan ilmu pengetahuan dan teknologi. Contohnya, menanggulangi kemarau panjang sehingga menyebabkan hasil pertanian yang menurun. Dengan selanjutnya, manusia akan membuat hujan buatan. Hujan buatan tersebut dimanfaatkan para petani untuk mengembalikan hasil panennya yang menurun di saat musim kemarau panjang lalu. Dalam membuat hujan buatan tersebut, manusia harus memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Sedikit penjelasan dari pembelajaran 3. Ibu ya adik, siswa juga diminta untuk membaca bacaan yang ada di buku siswa pada halaman 24 sampai 25 yang berjudul Manusia dengan Lingkungan Alamnya, yang didampingi oleh orang tuanya sehingga orang tua dapat menyimak. Selanjutnya, adik-adik juga diminta untuk menuliskan pokok-pokok penting dari bacaan tersebut.
kita berlanjut ke pembelajaran keempat. Siapa yang tahu pembelajaran keempat tentang apa adik-adik semua? Iya, pembelajaran keempat yaitu tentang pengaruh interaksi negatif manusia dengan lingkungan. Interaksi yang kurang baik dapat menyebabkan bencana alam yang dapat merugikan manusia, makhluk hidup, dan lingkungan di sekitarnya. Contohnya yaitu ketika kita membuang sampah sembarangan, khususnya di saluran air. Apa penyebabnya adik-adik semua? Iya, pintar sekali. Akan menyebabkan banjir, karena air tidak dapat melewati sampah-sampah yang mengganggu saluran air tersebut, sehingga membuat air tergenang dan menyebabkan banjir. Oleh karena itu, jangan membuang sampah sembarangan ya adik-adik semua. Kita harus membuang sampah pada tempatnya yang sudah disediakan, supaya lingkungan terlihat indah, enak dipandang, dan tidak menyebabkan bencana alam seperti banjir tersebut. Contoh yang kedua yaitu ketika manusia menebang pohon sembarangan, tepatnya di hutan, yang dimanfaatkan sebagai pembuka ladang baru, manusia lupa untuk menanamnya kembali atau tidak melakukan reboisasi adik-adik semua. Siapa yang tahu reboisasi itu apa adik-adik? Ya, reboisasi itu adalah penghijauan kembali atau penanaman pohon kembali yang sudah ditebang, melakukan tebang pilih dan tanam. Akibatnya, jika hutan gundul akan menyebabkan tanah longsor. Tanah longsor akan menyebabkan kerugian yang sangat banyak bagi makhluk hidup. Selain manusia kehilangan tempat tinggal, hewan-hewan pun juga kehilangan tempat tinggal. Akses jalan untuk melakukan kegiatan sehari-hari juga terganggu. Itulah penyebab dari gundulnya hutan dan upaya manusia untuk melakukan reboisasi atau penanaman pohon kembali. Itulah penjelasan ibu dari pembelajaran keempat. Siswa diminta untuk membaca buku siswa pada halaman 30-40 berjudul Pengaruh Negatif Interaksi Manusia dengan Lingkungannya. Terima kasih, sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Dadah!